ada satu pertanyaan yang sulit dijawab oleh saudara kami Kristen. Apa itu? Pertanyaannya begini ya Ustaz. Yahudi berasal dari Ishak, Islam berasal dari Ismail, Kristen berasal dari mana? Pertanyaan Ustadz Ipung Atria ini menggugah pemikiran tentang asal-usul agama dan relasi sejarah di antara mereka. Islam dari Ismail, Yahudi dari Ishak, Kristen asal-usulnya dari mana katanya. Nah, saya akan menjawab dengan memaparkan konteks historis dan teologis yang mendalam namun singkat. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Saya tidak mencampuri agama non-Kristen, tetapi saya hanya meluruskan ajaran Kristen yang dibengkokkan ataupun sadar maupun tidak sadar ya. Nah, menjawab pertanyaan asal-usul yang ditanyakan oleh Ustadz Ipung Atria ini. Nah, yang poin yang pertama, warisan Abraham. Nah, akar dari semua iman. Nah, Abraham adalah tokoh sentral dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam kitab Kejadian, kita membaca bahwa Abraham memiliki dua putra, Ismail, Ishak. Ya. Ismail, anak pertama, dianggap sebagai leluhur bangsa Arab, dan oleh karena itu, Islam sering merujuk pada garis keturunan ini. Nah, Ishak, putra kedua, dianggap sebagai leluhur bangsa Yahudi. Namun, pandangan Kristen melihat jauh melampaui hubungan biologis ini. Kristen memandang Abraham bukan hanya sebagai bapak bangsa, tetapi juga sebagai bapak iman. Dalam surat Galatia, Rasul Paulus menekankan bahwa mereka yang beriman kepada Kristus adalah keturunan Abraham yang sejati. Itu ada dalam Galatia 3 ayat 7. Nah, poin yang kedua, janji mesianik dan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Nah, Kristen mengklaim asal-usul dari janji-janji yang diberikan Allah kepada Abraham dan lebih spesifik lagi melalui penggenapan janji tersebut dalam Yesus Kristus. Nah, nabi-nabi perjanjian lama menubuatkan kedatangan seorang Mesias yang akan menebus umat manusia. Yesus dari Nazaret dalam iman Kristen adalah Mesias tersebut. Injil Matius memulai dengan silsilah Yesus menunjukkan bahwa dia adalah keturunan Abraham, dan Daud menekankan penggenapan janji tersebut di dalam Matius pasal 1 ayat 1-17. Nah, poin yang ketiga, gereja adalah tubuh Kristus di dunia. Nah, kelahiran Kristen dimulai pada peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus turun atas para murid Yesus. Ini merupakan penggenapan janji Yesus bahwa dia akan membangun gerejanya. Itu ada dalam Matius 16 ayat 18. Nah, dari sini gereja Kristen berkembang sebagai tubuh Kristus di dunia yang memanggil semua bangsa untuk menjadi bagian dari keluarga Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, poin yang keempat, identitas unik Kristen bukan hanya asal sejarah tetapi kebenaran yang hidup. Nah, sementara Islam dan Yudaisme seringkali didefinisikan oleh garis keturunan biologis, kekristenan menekankan transformasi spiritual. Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa seseorang harus dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah. Itu ada dalam Yohanes 3 ayat 3. Ini adalah panggilan untuk setiap individu terlepas dari latar belakang etnis atau sejarah mereka untuk mengalami pembaharuan hati dan pikiran melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, poin yang kelima, kesaksian yang terus berlanjut, hidup yang diubahkan. Sejak zaman para rasul hingga sekarang, kesaksian Kristen diwarnai oleh hidup yang diubahkan. Orang-orang dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan bahasa telah mengalami perubahan radikal dalam hidup mereka melalui hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Nah, ini adalah bukti nyata dari asal-usul kekristenan yang bukan hanya didasarkan pada sejarah, tetapi juga pada realitas transformasi ilahi. Nah, poin yang keenam, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Nah, janji untuk semua bangsa. Janji kepada Abraham adalah bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Itu ada dalam Kejadian 12 ayat 3. Kristen melihat penggenapan janji ini dalam misi universal Injil. Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Itu ada dalam Markus 16 ayat 15. Menunjukkan bahwa berkat Allah melalui Yesus Kristus adalah untuk semua manusia tanpa memandang garis keturunan. Jadi teman-teman, Kristen tidak hanya mengklaim asal-usul sejarah dari garis keturunan tertentu, tetapi lebih dari itu menawarkan hubungan hidup dengan Allah melalui Yesus Kristus.
Ini adalah panggilan universal untuk setiap individu dari setiap bangsa untuk menemukan kehidupan baru dalam iman kepada Dia yang adalah penggenapan semua janji Tuhan. Dalam hal ini, asal-usul Kristen terletak pada janji, penggenapan, dan transformasi yang melampaui sekedar hubungan biologis, menegaskan kebenaran iman yang hidup di hati setiap orang yang percaya.